Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 2306510. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir teknik radio. Judul untuk presentasi saya pada hari ini adalah GSM, yaitu Global System for Mobile Communication. Latar belakang GSM. Latar belakang GSM Global System for Mobile Communication merupakan sistem komunikasi seluler digital yang dikembangkan untuk menggantikan sistem analog yang memiliki banyak keterbatasan. Dengan adanya teknologi digital, GSM menghadirkan kualitas suara yang lebih baik, kapasitas jaringan yang lebih besar, serta layanan tambahan seperti SMS dan roaming internasional. Sebagai teknologi yang menjadi dasar perkembangan jaringan seluler modern, pemahaman tentang GSM sangat penting terutama bagi pelajar dan profesional di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi. Apa itu GSM? GSM adalah standar global untuk komunikasi seluler digital, dikembangkan di Eropa dan digunakan di seluruh dunia. GSM adalah teknologi komunikasi generasi kedua atau 2G. Sejarah dan perkembangan GSM. Yang pertama, 1982, CEP membentuk grup spesial mobile. Pada tahun 1982 dibentuknya grup spesial mobile. Jadi, pada tahun 1982 ada sebuah organisasi di Eropa yang ngurusin soal pos dan telekomunikasi yang namanya CEP. Mereka ini bikin tim khusus yang dikasih nama Grup Spesial Mobile atau disingkat GSM. Tugas tim ini adalah bikin satu sistem telepon seluler digital yang bisa dipakai bareng-bareng oleh semua negara Eropa. Soalnya waktu itu tiap negara punya sistem sendiri-sendiri. Jadi susah kalau orang mau pakai ponselnya ke luar negeri. Yang kedua, pada tahun 1987, 13 negara Eropa sepakat mengembangkan GSM. Nah, 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 1987, ada 13 negara Eropa yang setuju buat bareng-bareng ngembangin sistem GSM ini. Mereka sepakat pakai teknologi digital, bukan analog lagi, pakai frekuensi yang sama dan mendukung roaming. Jadi, orang bisa pakai ponselnya meskipun lagi di negara lain. Ini penting banget karena jadi awal mula adanya standar internasional untuk telepon seluler. Pada tahun 1991, jaringan GSM pertama diluncurkan di Finlandia. Setelah dirancang dan dikembangkan selama beberapa tahun, akhirnya di tahun 1991, GSM resmi dipakai pertama kali di dunia, tepatnya di negara Finlandia. Ini jadi peluncuran jaringan GSM komersial pertama. Artinya, orang-orang di sana udah bisa pakai ponsel digital untuk telepon dan SMS lewat jaringan GSM. Bisa dibilang juga, ini awal mula era HP digital yang akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Pada tahun 1991, Finlandia jadi negara pertama yang nyalain jaringan GSM beneran, dan orang bisa mulai pakai HP buat nelpon secara digital. Selanjutnya pada tahun 1993 sampai tahun 2000, GSM juga mendukung layanan data seperti GPRS atau EDGE. Awalnya GSM cuma bisa dipakai buat telepon dan kirim SMS. Tapi makin ke sini kebutuhan orang makin banyak. Mereka pingin kirim data, misalnya buat email, browsing, atau chatting. Maka antara tahun 1993 sampai tahun 2000, teknologi GSM mulai ditingkatkan, yaitu dengan munculnya GPRS, General Packet Radio Service. Ini bikin HP bisa dipakai internetan meskipun lambat. Terus lalu muncul juga EDGE, Enchanted,
data retest for GSM evolution versi lebih cepat dari GPRS. Teknologi ini jadi jembatan sebelum munculnya 3G dan bikin orang mulai bisa buka web, kirim email, dan download lewat HP. Selanjutnya, nah sekarang kita masuk ke ciri-ciri utama GSM. Yang pertama, digital sistem dengan TDMA. GSM itu sistem digital, artinya suara kamu diubah jadi data digital saat dikirim. GSM pakai teknologi TDMA atau Time Division Multiple Access, yaitu satu frekuensi dibagi-bagi ke beberapa pengguna berdasarkan waktu. Jadi, walaupun banyak orang nelpon bareng, sinyalnya nggak tabrakan karena setiap orang dapat giliran waktu tersendiri. GSM pakai sistem digital yang ngatur pemakaian sinyal supaya banyak orang bisa nelpon tanpa gangguan. Selanjutnya frekuensi 900 atau 1800 MHz. GSM biasanya jalan di frekuensi 900 sampai 1800 Hz, terutama di Eropa dan Asia. Frekuensi ini penting karena menentukan jangkauan sinyal dan kualitas komunikasi. GSM pakai jalur khusus biar sinyal HP bisa nyambung dengan baik. Selanjutnya, enskripsi komunikasi. GSM punya fitur enskripsi, yaitu cara untuk mengacak data atau suara saat dikirim, supaya nggak bisa disadap orang lain. Ini juga bikin komunikasi kamu lebih aman dan nggak gampang dibajak. GSM punya sistem pengamanan biar telepon dan SMS kamu nggak bisa diintip orang. Selanjutnya, menggunakan SIM card. GSM pakai SIM card atau kartu kecil yang kamu masukin ke HP untuk menyimpan data pengguna seperti nomor, identitas, dan info jaringan. Dengan SIM card, kamu bisa pindah HP tapi tetap pakai nomor yang sama. GSM pakai kartu SIM, jadi kamu bisa pakai nomor kamu di HP mana aja, tinggal pindahin kartunya aja. Selanjutnya, kita masuk ke bagian arsitektur jaringan GSM. Yang pertama, Mobile Station MS Ponsel SIM. Apa itu Mobile Station MS atau ponsel SIM? Mobile Station MS adalah perangkat yang digunakan langsung oleh pengguna, yaitu ponsel mobile equipment atau ME. Ini adalah handphone atau perangkat fisik yang kamu pegang. Fungsinya mengirim dan menerima sinyal radio atau ke menara BTS, menyediakan tampilan untuk pengguna layar, tombol, dan sebagainya, mengubah suara jadi data digital untuk dikirim ke jaringan dan sebaliknya, menjalankan aplikasi seperti telepon, SMS, internetan, dan lain-lain. HP kamu adalah alat komunikasi utama yang nyambung ke jaringan GSM. Terus, selanjutnya ada SIM card. SIM card adalah kepanjangan dari Subscriber Identity Module. SIM card itu kartu kecil yang kamu masukkan ke HP. Fungsinya untuk menyimpan identitas pengguna seperti IMSI, International Mobile Subscriber Identity, dan nomor HP kamu. Menyimpan data penting seperti daftar kontak, SMS, dan beberapa pengaturan jaringan. Memberikan otorisasi ke jaringan, artinya jaringan GSM akan mengenali kamu sebagai pelanggan yang sah saat kamu menyalakan HP. SIM card itu seperti kartu identitas digital kamu di jaringan GSM. Selanjutnya, Base Station Subsystem BTS dan BSC. BTS Base Transfer Station ini adalah menara pemancar yang dikirim dan terima sinyal ke HP kamu. Jadi, kalau kamu nelpon atau kirim SMS, sinyal pertama kali nyambung ke BTS terdekat. BC ini yang ngatur banyak BTS, biar kerjanya rapi dan nggak saling ganggu. BSC juga yang bantu proses perpindahan sinyal pas kamu pindah tempat. Misalnya nih, lagi naik mobil atau jalan kaki. Contoh sederhananya adalah BTS itu menara sinyal,
BSC otaknya BTS yang ngatur semuanya biar sinyal lancar. Selanjutnya Network Switching Subsystem, MSC, HLR, dan VLR. Kita masuk ke bagian yang utama dulu, yaitu ada MSC. MSC ini adalah Mobile Switching Center. Ini seperti pusat pengatur lalu lintas telepon. Fungsinya untuk mengatur panggilan masuk dan keluar, baik ke sesama pengguna GSM dan maupun ke jaringan lain. Menghubungkan kamu ke pengguna lain saat kamu nelpon. Dan mengatur roaming, perpindahan lokasi pengguna, dan handover antar BTS atau BSC. MSC itu kayak operator besar yang ngatur siapa nelpon siapa dan memastikan sambungannya berhasil. Selanjutnya HLR atau Home Location Register. HLR ini adalah database utama yang menyimpan semua info penting tentang pelanggan. Data yang disimpan itu adalah nomor HP, jenis layanan, misalnya paket data, status langganan, dan lokasi terakhir kamu terdaftar. HLR itu kayak lemari data utama yang tahu kamu siapa dan lagi di mana. Terus ada VLR, Visitor Location Register. VLR ini adalah database sementara untuk pengguna yang lagi ada di suatu area, tapi bukan rumah utamanya. Jadi, kalau kamu dari Jakarta lagi di Bandung nih, sistem di Bandung akan simpan sementara data kamu di VLR. VLR itu kayak buku tamu yang lagi numpang di suatu wilayah jaringan. Selanjutnya, layanan yang disediakan GSM. Yang pertama itu ada panggilan suara, yang kedua SMS, yang ketiga roaming internasional, yang keempat data paket atau GPRS atau EDG, yang terakhir call forwarding dan lainnya. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke cara kerja GSM. Cara kerjanya adalah pengguna mengirim sinyal ke BTS dan diteruskan ke BSC, selanjutnya diteruskan ke MSC memproses panggilan, selanjutnya dihubungkan ke penerima. Handover terjadi saat pengguna bergerak. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan cara kerja GSM langkah demi langkahnya. Yang pertama, pengguna mengirim sinyal ke BTS. Contohnya saat kamu nelpon, kirim SMS atau internetan, HP kamu akan mengirim sinyal lewat udara. Sinyal ini ditangkap oleh BTS. BTS itu adalah menara pemancar atau yang terdekat. BTS ini seperti gerbang pertama yang terima sinyal dari HP kamu. Selanjutnya, langkah kedua, BTS meneruskan ke BSC. Setelah BTS terima sinyal, dia akan mengirimkannya ke BSC atau mengontrol BTS. BSC ini yang ngatur BTS atau BTS di sekitarnya, memastikan semuanya lancar dan nggak saling ganggu. Kalau kamu pindah tempat, BSC juga bantu ngatur sinyal biar tetap nyambung. BSC itu ibarat kayak supervisor yang ngatur semua menara di satu wilayah. Terus langkah ketiga, MSC, memproses panggilan. Dari BSC, sinyal dikirim ke MSC, Mobile Switching Center. MSC ini yang memproses dan menyambungkan panggilan kamu. Dia akan lihat siapa yang kamu hubungi, terus cari jalur terbaik buat nyambungin kamu ke penerima. MSC juga cek ke HLR atau VLR buat tahu identitas dan lokasi kamu atau penerima. MSC itu pusatnya, dia yang menyambungin kamu ke orang yang kamu nelpon. Terus langkah yang keempat, sinyal dikirim ke penerima. Setelah MSC tahu tujuan panggilan, dia akan teruskan sinyal ke MSC tujuan, lalu ke BSC dan BTS tujuan. Dari BTS penerima, sinyal dikirim ke HP orang yang kamu telepon. Setelah diproses,
Sinyal dikirim ke HP orang yang kamu tuju lewat menara terdekat mereka. Langkah yang terakhir adalah handover saat pengguna bergerak. Kalau kamu lagi di jalan nih, naik mobil atau pindah tempat, sinyal dari HP kamu bisa pindah dari satu BTS ke BTS lain. Proses perpindahan ini disebut handover. Sistem akan otomatis memindahkan koneksi kamu ke menara terdekat berikutnya tanpa memutuskan panggilan. Materi selanjutnya adalah keunggulan GSM. Yang pertama ada standar global. Keunggulan GSM, kenapa GSM banyak dipakai? Yang pertama, standar global. GSM dipakai di banyak negara di seluruh dunia. Jadi, HP GSM kamu bisa tetap dipakai walau kamu pergi ke luar negeri, asalkan ada jaringan GSM di sana. HP GSM bisa dipakai di banyak negara, nggak perlu ganti HP. Keunggulan yang kedua adalah suaranya jernih. Karena pakai teknologi digital, suara saat nelpon jadi lebih bersih, jelas, dan minim gangguan dibanding sistem analog. Suara pas nelpon itu di GSM itu lebih bening dan nggak banyak noise. Keunggulan keunggulan GSM yang lain adalah roaming luas. Dengan GSM, kamu bisa terus pakai nomor kamu walau pindah kota atau negara karena dukungan roamingnya luas. Roaming artinya HP kamu tetap terhubung ke jaringan walaupun di luar area asal. Ibaratnya kayak pindah tempat, tapi nomor tetap bisa dipakai tanpa ribet. Keunggulan GSM lainnya adalah komunikasi aman. GSM punya sistem enkripsi, jadi data dan suara kamu diacak saat dikirim. Ini bikin orang lain nggak bisa nyadap dengan mudah. Keunggulan GSM lainnya adalah fleksibilitas SIM card. Di GSM, kamu bisa pindah kartu SIM ke HP lain dan tetap pakai nomor yang sama. Ini bikin kamu bebas ganti HP tanpa ribet. Selanjutnya kita masuk ke kekurangan GSM. Kekurangan GSM yang pertama adalah kecepatan data rendah. Kecepatan data rendah GSM awalnya dibuat untuk telepon dan SMS, bukan internetan. Jadi, saat dipakai untuk akses internet, kecepatannya lambat apalagi dibanding 3G, 4G, atau 5G. Internet pakai jaringan GSM itu lemot, cocoknya cuma buat kirim pesan atau buka web ringan. Kekurangan yang kedua adalah gangguan sinyal di gedung padat. Sinyal GSM pakai frekuensi yang kurang kuat menembus dinding tebal atau gedung tinggi. Akibatnya, sinyal bisa lemah atau bahkan hilang kalau kamu di dalam mall, basement, atau gedung bertingkat. Di dalam gedung besar, sinyal GSM suka ngilang atau lemah. Kekurangan GSM yang lainnya adalah kepadatan pengguna mengganggu layanan. Kalau terlalu banyak orang pakai GSM di satu area, misalnya konser atau stadion, jaringan bisa penuh dan koneksi jadi susah. Ini karena jumlah saluran terbatas, jadi bisa rebutan sinyal. Intinya adalah, kalau banyak orang pakai bareng, sinyal bisa lemot atau nggak nyambung. Kekurangan GSM yang terakhir adalah rentan disadap. Nah, meskipun GSM sudah punya sistem enkripsi, tapi teknologi lama GSM masih bisa dibobol oleh orang yang punya alat sadap khusus. Jadi, keamanannya tidak sekuat jaringan modern seperti 4G atau 5G. GSM itu bisa disadap, apalagi kalau teknologinya belum diperbarui. Selanjutnya ini ada eh, evolusi kecepatan teknologi GSM 2G sampai 5G. Selanjutnya kita akan masuk ke ranah kesimpulan. GSM adalah fondasi komunikasi digital, masih digunakan untuk komunikasi dasar dan menjadi batu loncatan ke teknologi seluler modern. Begitu saja presentasi saya pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.